Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Taruna SMK Kal 2 Surabaya akan memperkenalkan dan mempresentasikan sebuah alat, yaitu Hang Tuah Smart Clean Station atau yang bisa disingkat Hang Tuah SCS. Sebelum lebih jauh tentang alat Hang Tuah Smart Clean Station, mari kita perkenalkan diri kita masing-masing. Saya selaku pembawa acara bernama Jason Bone van Kempen, bisa dipanggil Jason, dari kelas 11 jurusan Teknik Pemesinan Kapal. Selanjutnya perkenalan teman saya yang di sebelah kanan. Baik, perkenalkan, nama saya Fauzan Dwi Pratama, bisa dipanggil Fauzan, dari kelas 10 jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Atau selanjutnya bisa perkenalan teman saya yang ada di pojok kiri. Ya, perkenalkan, nama saya Erlangga Guntur Prasetyo dari kelas 11 Teknika Kapal Niaga, bisa dipanggil Erlangga. Saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya teman kami Erlangga akan membahas latar belakang terciptanya alat Hang Tuah Smart Clean Station. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang alat Hang Tuah Smart Clean Station yang bisa disingkat Hang Tuah SCS. Jadi pertama saya akan menjelaskan bak sampah terlebih dahulu. Yuk. Nah, jadi bak sampah ini dilatar belakangi karena di lingkungan SMK Kal 2 Surabaya ini bak sampahnya itu jarang dibersihkan, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, oleh sebab itu maka pasti sarangnya kuman dan kotoran yang menyebabkan taruna-taruna SMK Kal 2 Surabaya itu bisa terkena penyakit. Nah, oleh sebab itu maka taruna-taruni SMK Kal 2 Surabaya itu tidak buang sampah pada tempatnya. Nah, oleh karena itu juga ditutup bak sampah itu ada noda yang membuat taruna-taruni SMK Kal 2 Surabaya itu merasa jijik. Selanjutnya saya akan jelaskan latar belakang cuci tangan otomatis. Nah, cuci tangan otomatis ini dilatar belakangi juga karena di lingkungan SMK Kal 2 Surabaya jika dihitung keran air di sekolah ini berjumlah 22, sedangkan murid di SMK Kal 2 Surabaya ini berjumlah 350. Nah, itu tidak sebanding dengan keran air tersebut. Jika diputar maka bisa menyebabkan kerusakan pada tutupnya, bahkan lecet. Nah, oleh sebab itu bisa menyebabkan boros terhadap air maupun listrik. Selanjutnya panel surya. Panel surya ini ditenagai oleh tenaga matahari, yang berarti sumber dayanya itu tidak terbatas. Nah, oleh sebab itu tenaga matahari ini bisa mentenagai bak sampah otomatis dan juga cuci tangan otomatis, sehingga hemat dalam listrik maupun air saat cuci tangan otomatis. Nah, panel surya ini berkapasitas sampai 1500 dan juga bebannya 100 watt. Nah, ini sudah setara dengan satu rumah kecil. Nah, makanya itu panel surya ini sangat-sangatlah bagus sekali untuk lain-lainnya. Termasuk juga kita menyediakan stop kontak untuk charger bagi taruna-taruna SMK Kal 2 Surabaya yang ingin mengecas. Jadi begitu. Saya kembalikan ke pembawa acara. Kembali lagi dengan saya selaku pembawa acara. Nah, selanjutnya terkait terhadap manfaat dan tujuan akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat kami menciptakan Hang Tuah Smart Clean Station atau bisa disingkat HTSCS. Yaitu yang pertama, meningkatkan kreativitas taruna-taruni di SMK Kal 2 Surabaya supaya lebih kreatif sehingga bisa lebih nyaman, bersih, dan sehat
di lingkungan SMK Kal 2 Surabaya. Yang kedua, mengembangkan inovatif taruna-taruni di SMK Kal 2 Surabaya seperti kami menciptakan tong sampah otomatis dan cuci tangan otomatis. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai keteladanan Hang Tua, yaitu disiplin, tangguh, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, meningkatkan bakat dan menciptakan teknologi zaman yang kami ciptakan, contohnya yaitu Hang Tua Smart Clean Station, supaya lebih kreatif taruna-taruni di SMK Kal 2 Surabaya. Yang kelima, untuk semangat taruna-taruni di SMK Kal 2 Surabaya sehingga di sekolah bisa menjadi indah, nyaman dan bersih, sehat. Itu saja tujuan kami untuk menciptakan Hang Tua Smart Clean Station. Saya akan menjelaskan pembuatan rangka atau pondasi untuk Hang Tua Smart Clean Station. Yang pertama, kita pastinya akan membuat pondasinya. Pondasinya kita menggunakan besi siku yang kita sambungkan menggunakan baut M8. Setelah membuat pondasinya atau rangka, kita membuat dudukan. Dudukan ini kita gunakan untuk bak sampah, tampung air, dan tiap-tiap komponen yang kita perlukan. Setelah semua itu, kita memasang panel surya. Nah, setelah itu lagi kita membuat kabel songketan dari panel surya menuju SCC. Dari SCC ini kita membuat kabel jumper dengan capitan buaya dari SCC menuju aki atau baterai dan menuju ke inverter. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan terkait mesin cuci tangan otomatis disampaikan oleh teman kami, Alangga. Di sini saya bertujuan untuk menjelaskan proses perakitan cuci tangan otomatis. Nah, yang pertama, siapkan tempat penyimpanan air. Yang kedua, buat tempat pembuangan air beserta selang pembuangan airnya. Nah, lalu buat pengaman untuk modulnya. Selanjutnya, pasang modulnya beserta selangnya ke pompa air. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Di sini saya akan menjelaskan rangkaian pembuatan tong sampah otomatis, yaitu yang pertama, melubangi untuk servo, modul, dan sensor. Dan setelah dilubangi menggunakan solder, dipasangkan di setiap sudut-sudutnya. Lalu kita akan membuat pengaman untuk servo dan sensornya, yaitu dengan menggunakan bekas oli dan botol le mineral. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya bisa kembali ke pembawa acara. sini saya sekaligus akan menjelaskan bagaimana sistem kerja surya cell atau panel surya. Sini nanti juga akan dibahas bagaimana sistem kerja bak sampah dan mesin cuci tangan otomatis. Ini saya akan membahas surya cell terlebih dahulu. Nah, pertama, surya cell atau panel surya, dia akan menyerap panas yang akan dialirkan melalui kabel menuju SCC. Di SCC ini terdapat 3, yaitu yang di sebelah paling kiri itu adalah inputan dari panel surya. Lalu yang tengah itu adalah outputan aki. Aki atau baterai ini digunakan untuk menyimpan listrik.
Selanjutnya yang paling pojok kanan itu adalah beban, mana ia adalah beban arus DC yang bisa langsung digunakan untuk seperti lampu LED. Nah, terkait menyimpan listrik baterai ini ia masih berupa arus DC. Jika kita ingin menggunakan bak sampah ini ia menggunakan arus AC. Bagaimana caranya kita menggunakan arus AC? Kita harus mengubahnya dulu melalui inverter. Jadi dari baterai ini tatikan buaya kita pasang agar mengubah simpanan listrik yang berupa arus DC menuju inverter itu berubah jadi arus AC. Nah, inverter telah dinyalakan. Simpanan listrik yang berupa arus DC yang sambung dari inverter akan mengubah arus DC menjadi arus AC yang bisa sampah mesin otomatis ini gunakan. Itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kami, Erlangga. Ya, kembali lagi bersama saya, Erlangga. Tadi setelah Jason menjelaskan panel surya, maka saya akan menjelaskan proses kerja cuci tangan otomatis. Yang pertama, dari solar charge controller ini menghasilkan arus DC di sebelah kanannya ini. Nah, arus ini bertegangan sebesar 5 volt lalu ke modul. Modul ini adalah sensor infrared. Sensor ini berfungsi sebagai otak utama untuk memberi sinyal kepada pompa air. Nah, jika ada objek yang dekat dengan sensor tersebut, maka modul ini akan memberikan isyarat ke pompa air dan membuka katup pompa tersebut dan sehingga mengeluarkan air tersebut. Nah, jadi saat objek tersebut tidak ada, maka pompa air tersebut akan otomatis menutup. Saya akan mencobanya. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dibawakan oleh pembawa acara lagi. Kita akan melanjutkan bagaimana sistem kerja dari bak sampah yang akan disampaikan oleh teman kami. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja tong sampah otomatis, yaitu tong sampah otomatis bisa karena ada otaknya, yaitu Arduino Uno atau modulnya. Modulnya dapat arus listrik dari adaptor yang sudah menancap karena ada aki yang mengalir ke adaptor sehingga Arduino Uno dapat bekerja. Nah, Arduino Uno akan disambungkan ke sensor atau sensornya menghasilkan pergerakan, yaitu untuk mengidentifikasi pergerakan yang akan bekerja untuk servo. Servo akan dipasang ke Arduino Uno di belakang. Nah, pergerakan itu bisa menghasilkan untuk servonya menaik ke atas sehingga tutup sampah bisa terbuka dan bisa menutup kembali sehingga 3 detik atau sampai 5 detik. Nah, setelah menutup bisa membunyikan suara terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya karena ada potensio atau speaker. Nah, speaker ini bisa berbunyi karena disambungkan ke potensio. Potensionya di coding sehingga dapat mengeluarkan suara. Nah, sekarang kita akan mencoba tong sampah otomatis ini. Nah, itu saja
Sekian dari tong sampah kami. Kembali lagi dengan saya pembawa acara Jason. Kita pada kesempatan terakhir ini akan menjelaskan potensi yang akan kita harapkan pada alat yang telah kita buat ini. Harapan saya semoga alat Kaldua ini dapat didukung oleh semua masyarakat di Kaldua agar anak-anak dapat membuang sampah pada tempatnya, karena teknologi ini otomatis jadi anak-anak merasa hal ini itu baru dan menarik. Selanjutnya pada Fauzan. Baik, di sini saya berharap untuk teknologi ini bisa berkembang di seluruh Indonesia atau di mana-mana untuk lebih maju dan terus berkembang. Ya, harapan saya dari teknologi ini yaitu sistem air ini akan dilakukan ke setiap lingkungan SMK Kaldua Surabaya. Jadi para siswa-siswi di sini bisa menikmati air tanpa ragu bahwa air itu akan rusak atau apa. Jadi seperti itu. Jadi juga sistem otomatis kita yang baru kita buat ini bisa dilaksanakan di lingkungan SMK Kaldua Surabaya. Terima kasih. Baik, sekian dari apa yang telah kita sampaikan. Semoga apapun yang telah kita sampaikan bisa kalian terima. Setelah itu, selamat ulang tahun pada Yayasan Hang Tua ke-79. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.